Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrum minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para pemirsa dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar ilmu tajwid, kemudian tentang makharijul huruf sudah kita pelajari bersama-sama di mana letaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan dari makharijul huruf, dalam artian kita betul-betul memahami di mana letak huruf tersebut. Sebagaimana definisi dari makharijul huruf adalah mahallun yansha fihi harf, atau tempat keluarnya huruf ketika diucapkan. Baik, kita awali dengan huruf-huruf yang ada di al-halqi, huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa tenggorokan kita nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di pangkal, tengah, dan puncak. Di pangkal tenggorokan kita ada huruf hamzah dan huruf ha. Mari kita praktekkan bersama-sama supaya kita betul-betul merasakan bahwa tempat keluarnya adalah di pangkal tenggorokan. Baik, kita mulai dari huruf hamzah. Cara melafalkan huruf hamzah nanti akan kita pelajari ketika kita sudah membahas sifat lazimah, namun akan sedikit kami tampilkan supaya kita lebih memahami di mana letak huruf tersebut. Baik, silakan buka mulut terlebih dahulu, baru bunyi A. Jadi intinya ketika kita ingin menjangkau pangkal tenggorokan untuk huruf hamzah, buka dulu, baru bunyi A. Rasakan berasal dari pangkal. Kalau huruf ha langsung dorong ha, ha. Hati-hati, huruf ha ini gampang berpaling atau gampang pindah makhraj, terutama untuk ayat yang panjang. Kemudian di situ ada beberapa huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahu. Nah, di situ wa ilahukum ilahu wahid. Hati-hati antara hak pertama dan hak kedua, jangan sampai pindah makhrajnya. Itu untuk huruf ha. Yang di tengah ada huruf ha sama ain. Huruf ha ini biasanya kalau kita kurang hati-hati nanti letaknya itu menjadi di atas. Saya contohkan cara pelafalan huruf ha yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Him, him, di atas, menempati makhrajnya huruf kha. Diturunkan sedikit ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi cukup ringan. Nah, ini jangan sampai him, him. Allah kayak gitu, padahal Allah. Nah, itu harus ada hati-hati di situ. Maka perhatikan letak makhrajnya. Huruf ain juga sama. Nah, huruf ain ini kita ingat ajaran para wali songo dulu ketika menyebarkan huruf ain, mempelajari para masyarakat waktu itu yang masih kesulitan, cenderung menjadi a, maka oleh para wali songo dirubah menjadi nga, nga. Nah, tugas generasi berikutnya untuk lebih memfasihkan. Nah, sekarang kalau kita lebar itu nga, kalau kita sempitkan dinding paring kita, dinding tenggorokan kita akan menjadi a. Lebar nga, kalau lebih sempit a. Nah, itu lebih bisa diterima daripada melafalkan menjadi a.
lebih baik nga. Tetapi kalau generasi sekarang sudah tidak pada zamanan lagi menjadi nga, harusnya menjadi a. Karena ini cukup mudah. Bagaimana cara mengajari kepada anak-anak? Nah, ini. Anak-anak kalau supaya lebih mudah dalam mempelajari huruf ain, cukup kita ajak dengan di dunianya anak-anak, yaitu di usia TPA biasanya. Kalau Al-Fakir mengajari anak-anak, kita kenalkan dengan suara motor-motoran. Sambil kita, ayo adik-adik kita pelajari. Pendek, 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 Nah, akan menjadi betul. Itu teknik cara mengajar ke anak-anak, dan ketika orang sudah menggunakan daya nalarnya, biasanya SD ke atas, cukup disempitkan atau dilebarkan. Disempitkan menjadi a. Baik, huruf kha. Huruf kha ini ada huruf ghain dulu. Huruf ghain ada di pangkal, di puncak tenggorokan. Caranya jangan sampai keluar nafas. Gha, tidak gha. Ghari, bukan semacam itu. Ghari rubang. Nah, gha kebalikannya, saudaranya, saudara kandung dari huruf gha ini ada huruf kha. Kha keluar, ada ngorak tapi tidak banyak. Kha khi khu bakh. Hati-hati. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran ketika melafalkan huruf kha itu salah makhraj menjadi ha. Ini nanti akan fatal akibatnya. Kita contohkan, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kalau dibaca afala yanzuruna ilal ibili kayfa huliqat. Nah, ini banyak yang baca demikian. Huliqat, dicukur. Artinya sungguh jauh. Kalau khuliqat diciptakan, kalau huliqat dicukur. Ini hanya gara-gara salah makhraj. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari makharijul huruf, dan para santri diwajibkan untuk hafal di luar kepala tentang makharijul huruf. Baik, demikian para pemirsa dan para sahabat Al-Quran, nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Agis Pen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agis Pen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agis Pen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Di alamat Jalan Dewi Sartika, nomor 99, Kelurahan Tuk Budal, Sumber, Cirebon. Toko Alisa, lengkap, up to date, dan murah. Joko Tole Figura merupakan salah satu pusat kerajinan tangan di Cirebon. Terletak di Jalan Sukalila, Kota Cirebon, Joko Tole Figura menyediakan berbagai jenis figura berkualitas. Dari jenis kaligrafi, foto dan lukisan ulama, hingga mahar pernikahan. Jadikan setiap sudut rumah Anda lebih indah dan berkah dengan Joko Tole Figura. Joko Tole Figura, figura berkualitas, harga bersahabat. Masih bersama Al-Fakir Memang Seswanto dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Para sahabat Al-Quran rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kepada huruf yang berikutnya, yaitu huruf-huruf yang ada di lisan. Mohon perhatikan pada layar monitor Anda. Di situ ada huruf qaf dan huruf kaf. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan huruf qaf ini mengenai langit-langit lunak. Mohon perhatikan di yang berwarna merah ini tidak ada tulangnya. Jadi ak,
tidak terlalu ke belakang. Kalau terlalu belakang nanti akan sepertinya kalau mustaqim, itu terlalu ke belakang. Harus mustaqim, semacam itu saja. Baik, dan huruf kaf ini ada di depannya, masih sama-sama di pangkal lidah, tetapi beda suaranya nanti, karena ini mengenai langit-langit yang ada tulangnya. Di sini yang merahnya lebih menyala, di sini lebih tua. Yang lebih muda ini adalah langit-langit lunak. Kemudian yang ini adalah langit-langit keras. Akka. Jadi bisa dilatih dengan memberikan tebak-tebakan kepada para santri. Silakan santri, ini ditebak, ini huruf apa? Ming. Kalau yang kedua ming, nah, tentunya berbeda. Yang pertama minkum, yang kedua min qablik. Nah, berbeda. Ini kalau santri yang belum faham tentang makharijul huruf, maka ketika didengung itu semuanya ng semua, eng semua. Min qablik, minkum, sehingga tidak terasa perpindahan makhraj. Padahal masing-masing huruf itu memiliki makhraj, walaupun satu daerah, yaitu di pangkal lidah, tetapi beda, lebih ke depan kalau huruf kaf. Baik, kita lanjutkan kembali. Di tengah lidah. Baik, di tengah lidah, perhatikan di sini memang betul-betul di tengah. Ini adalah langit-langit. Kemudian ini adalah bentuk jim. Kalau jim itu betul-betul menekan. Aja. Jadi sentuhkan ke langit-langit. Jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Bunyinya berbeda, bukan jujang jani jajna, tapi jujang di tengah. Kalau jujang sudah ke belakang. Inilah dahsyatnya pengaruh dari makharijul huruf. Kemudian shin ini di tengah lidah mengenai langit-langit yang di atasnya juga. Sha, shi, su. Sha, shi, su, bash. Sha, shi, su, bash. Sha, shi, su, bash. Susan, nah, bukan susang, tidak semacam itu, tapi susan sanisasna minal muslimashisan sanisa. Nanti akan kita pelajari pada waktu kita membahas tentang sifat lazimah, akan kita bahas tuntas di situ. Huruf ya masih di tengah lidah mengenai langit-langit di atasnya. Ya yu bay di tengah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dirasakan terkena di langit-langit. Kita lanjutkan. Yang di ujung lidah ada beberapa huruf. Kalau tadi kita praktekkan paling ujung ada nun, agak ke dalam ada ra, ke sisi atau ke tepi ada lam, dan berbatasan dengannya ada huruf dot. Kita hafalkan ini dulu. Nun, ra, lam, dot. Sekali lagi. Nun, ra, lam, dot. Kita balik. Dot, lam, ra, nun. Ra, dot, lam, nun. Nah, dengan diacak semacam itu akan menguatkan ingatan kita, memori kita dalam menghafalkan makhraj huruf. Baik. Sekarang kita perhatikan ada huruf lam, nun, dan ra. Ini adalah ra yang tarkik, tipis. Ini adalah ra yang tebal. Di mana bedanya? Perhatikan di pangkalnya. Kalau ra tarkik, ra tipis, itu lidahnya bagian belakang di bawah, dan kalau tebal di atas. Lidah bagian belakang terangkat.
Jadi kesimpulannya untuk menebalkan huruf yaitu dengan mengangkat lidah bagian belakang. Kita coba. Ini tipis. Sekarang kita tebalkan dengan mengangkat bagian belakang. Sekarang tipis, tebal, tipis. Semacam itu. Berarti kalau ra tipis, kalau ra tebal. Allahu Akbar tebal. Ra, ri menjadi tipis, ru menjadi tebal kembali. Innalladzina kafaru. Nah, ini ru harus ditebalkan, diangkat bagian belakangnya. Ini bedanya letak lidah bagian belakang ketika ra dibaca tipis dan ra dibaca tebal. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan. Ini ada gigi kita, ada 2 gigi yang di atas ini namanya ada gigi seri, kemudian gigi taring, dan 1 gigi di setelahnya itulah untuk huruf lam. Gigi taring dan dua gigi lagi dan lam, dan setelahnya sampai ke geraham paling belakang itu adalah huruf dot. Jadi lam dan dot. Kalau kita perhatikan berarti huruf dot ini panjang. Maka karena panjang nanti di dalam sifat ada yang disebut dengan istitalah. Baik, itu tentang pengertian sifat makharijul huruf. Sampai bertemu pada segmen berikutnya atau pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas lebih tuntas lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Sumber Cirebon atau hubungi ke nomor 0812 2213 519. Teman-teman, ada 3 jenis alat transportasi, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, balon udara yang kita naiki ini merupakan alat transportasi udara karena dia bergeraknya di atas tanah, melewati awan-awan ini. Coba tebak, alat transportasi apa lagi yang termasuk dalam alat transportasi udara? Para sahabat Al-Quran, pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Para sahabat Al-Quran, sepanjang apapun ayat yang kita baca adalah terdiri dari rangkaian huruf per huruf. Maka untuk bisa membaguskan bacaan kita, mau tidak mau kita harus kupas tuntas huruf per huruf sehingga di situ kita bisa melafalkan dengan baik, membentuk suatu ayat yang benar. Mari kita ulangi lagi dari pelajaran makharijul huruf. Ada 17 tempat. Yang pertama diawali dengan rongga mulut dan tenggorokan atau yang disebut dengan al-jauf. Kemudian di bagian pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf, hamzah ha, tengah tenggorokan ain ha, dan puncak tenggorokan ada ghain dan kha. Itu adalah huruf-huruf yang ada di halki. Kemudian huruf yang ada di lidah diawali dengan pangkal lidah, yaitu di nomor 5 dan nomor 6 ada huruf qaf dan kaf. Kemudian ada tengah lidah jim, shin, ya. Selanjutnya ada di ujung lidah, dimulai dari kanan kiri sisi lidah mengenai sampai ke geraham belakang ini dot. Kemudian sisi depan lidah ra, lam, kemudian ujung lidah agak ke dalam ra, dan yang paling ujung
adalah huruf nun, yaitu ujung lidah mengenai gusi yang pertama atas. Kemudian ada ujung lidah bagian permukaan mengenai gigi sari, dibagi menjadi dua, pangkal dan ujung. Di pangkal ada to, dal, ta, dan di ujung ada za, zal, sa. Nah, kalau kita perhatikan antara huruf za dan huruf zal ini hampir mirip, makhrajnya pun mirip. Nanti yang membedakan adalah cara pelafalnya. Misalnya za, zi, zu. Kalau astaghfirullahal azim itu za. Kalau astaghfirullahal azim itu zal, artinya jauh. Kalau azim itu yang maha agung. Astaghfirullahal azim. Nah, itu maka kita harus paham terlebih dahulu untuk bisa melafalkan dengan baik dan benar, awali dengan makhraj yang betul. Kemudian di huruf-huruf asyafatan, yaitu huruf fa, gigi seri mengenai perut bibir bawah, fa. Nah, dalam melafalkan huruf fa yang perlu diperhatikan ketika nanti dengung tidak seperti ng. Fu fan fani fafna minal mufdi mafi fan fani fa. Lidah kita, gigi kita harus mengenai perut bibir bawah. Tidak fu fan fani fafna, tapi fu fan fani fafna. Dilanjutkan bibir bagian yang basah disebut dengan bibir lautan, tempatnya huruf ba, dan bibir daratan tempatnya huruf mim, dan ujung dari bibir tempatnya huruf waw, wa. Semacam itu. Kalau kita tunjukkan fa, ba, mim, waw. Fa, fi, fu, baf, kemudian ba, bi, bu, bab, babi, bu, bab. Kemudian ma, mi, mu, bam, wawi, wu, bau. Nah, wa harus mencucu atau manyun, wa, semacam itu. Dan kesimpulan dari pelajaran makharijul huruf adalah bahwa makhraj ini terdiri dari 5 bagian yang utama: al-jauf, al-halki, al-lisan, asy-syafatan, dan al-khaisum. Maka wajib kita perhatikan ketika kita hendak melafalkan huruf sebelum menuju ke kaifiyah atau tata cara pelafalan dari huruf tersebut. Baik, silakan dilatih di rumah. Untuk al-jauf, indikator keberhasilannya adalah apabila huruf itu tidak mengandung dengung, maka tidak boleh masuk ke dalam rongga pangkal hidung. Baik, ada beberapa huruf yang terkadang kita kurang tepat dalam melafalkan, nanti mohon diperhatikan di situ. Baik, akan kita tunjukkan huruf-huruf yang ketika kita melafalkan sering terjadi kesalahan makhraj. Yang pertama huruf hamzah, a sering menjadi a. Kemudian huruf h sering menjadi h. Kalau yang di tengah tenggorokan huruf ain salah menjadi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sering menjadi alamin. Nah, itu sering sekali terjadi demikian. Harusnya alamin. Ha, permasalahannya adalah kurang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di tengah tenggorokan. Huruf ghain dan huruf kha ini biasanya tempatnya betul, cuman kha saja yang terkadang sering terlalu turun menjadi huruf ha. Huruf-huruf lidah yang sering terjadi kesalahan huruf jim, tetapi bukan pada makhrajnya, tetapi lebih ke arah kaifiyahnya. Dan huruf-huruf yang lidah ini rata-rata kesalahannya adalah pada kaifiyah, yaitu pada sifat lazimah nanti, terutama pada bacaan yang mengandung dengung. Di situ akan kelihatan sekali ketika tidak hafal tentang makharijul huruf, maka dengungnya akan menjadi kurang tepat, menjadi cenderung ke ng semua, eng semua.
bukannya mendekati kepada huruf yang bersangkutan. Baik, demikian para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sampaikan tentang makharijul huruf, yaitu mahallud dan syafihi harf, tempat keluarnya suara ketika huruf diucapkan. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaifiyah atau tata cara melafalkan huruf tersebut, yaitu kita akan mempelajari tentang sifat lazimah. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga kita dipermudah oleh Allah dalam menghafalkan Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dan dalam mengamalkan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.